Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Pendeta Yunus dan Ibu, dan juga ada keluarga daripada Bapak Yosua dan Ibu. Nah, malam ini kami akan berbincang-bincang dengan dua keluarga ini, dan tentunya bicara seputar tentang takut akan Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan kita. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang atau sharing malam ini, ya kita terlebih dahulu kita memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu, dan saya minta Bapak Yosua untuk berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami, Bapa yang memberikan Yesus Putra-Mu menjadi teladan hidup kami, Bapa, dan menebus segala dosa dan pelanggaran kami, Bapa yang memberikan Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam diri kami. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami akan bersama-sama men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kami, dapat memberkati semua orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat sebuah pujian yang tentunya kita butuh kasih Tuhan.
hati kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini kan selalu memberi dan jangan berakhir oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan betapa ku mencintai Kau Tuhan, betapa ku mencintai segala yang terjadi, segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu mengerti dan jangan berbagi oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk
ada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta dan juga Pak Yosua dan Ibu. Ya, kami akan berbincang-bincang, kami akan sharing bersama-sama malam hari ini. Nah, tentunya kita bicara tentang seputar takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Nah, kebahagiaan kita itu bukan ditentukan oleh ya kita punya uang yang banyak. Kebahagiaan kita bukan karena kita punya segala-galanya, tetapi kebahagiaan kita tentunya ketika kita takut akan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sharing malam hari ini, dan sebagai indikasi atau sebagai ayat yang perlu kita mengerti malam ini, kita ambil di dalam Mazmur ya pasal 128. Nah, kita baca ayat 1 sampai dengan 6, tapi kita baca ayat 1 saja. Kita akan baca bersama-sama ayat 1, 1, 2, 3. Nyanyian syarat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada kedua keluarga ini. Ya, saya ingin bertanya dulu pada Pak Yosua, nanti kita akan sharing, demikian juga nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Pendeta Yunus. Nah, pertanyaan pertama, nah kira-kira apa pandangan Bapak Ibu tentang keluarga yang takut akan Tuhan? Nah, saya lemparkan kepada Pak Yosua dulu. Menurut saya keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan keluarga yang mau belajar melaksanakan, menerapkan kebenaran firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Pak. Mungkin Ibu mau tambahkan? Silakan. Ya, pandangan tentang keluarga yang takut akan Tuhan, yang pertama-tama bahwa
Kita bisa takut akan Tuhan yang pertama-tama karena kita belajar untuk mengenal Tuhan, kita belajar untuk mengasihi Tuhan, dan di situ kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Bukan berarti bahwa kita takut akan hukumannya Tuhan, tapi kita takut karena kita merasa menghargai, mengasihi Tuhan, sehingga kita memiliki rasa takut akan Tuhan itu. Puji Tuhan, terima kasih Ibu. Mungkin dari keluarga Bapak Pendeta Yunus mungkin bisa sampaikan. Kalau kita bicara tentang keluarga yang takut akan Tuhan, itu artinya kita menempatkan Tuhan itu menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu harus menjadi yang terutama. Ada banyak hal yang bisa menjadi ukuran untuk orang itu bilang keluarganya itu berbahagia. Bisa dia bilang karena dia punya harta yang melimpah, punya uang yang banyak, dia punya hubungan yang begitu bagus di dalam keluarga. Tetapi saya melihat bahwa keluarga yang takut akan Tuhan itu adalah mereka yang menempatkan Tuhan di dalam segala hal. Artinya Tuhan menjadi sentral, sehingga keluarga yang takut Tuhan itu bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada problem. Ada problem, tapi selalu melibatkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan. Baik itu mulai dari hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, antara kakak adik dalam satu keluarga itu. Semua permasalahan yang mereka hadapi harus menjadikan Tuhan itu pokok sumber. Kemudian Tuhan itu mesti menjadi pribadi yang diandalkan di dalam semua penyelesaian masalah di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, kita bilang keluarga yang takut akan Tuhan adalah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yosua dengan Ibu, bahwa keluarga tersebut mulai membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bilang kita takut akan Tuhan, tapi kita tidak membangun hubungan dengan Dia. Dan takut akan Tuhan itu yang ketiga saya bilang adalah respect. Hormat kita kepada Tuhan bukan karena semua hal yang kita alami, kita dapati dari Tuhan. Tapi respect itu artinya dalam segala keadaan kita tetap menghormati Dia. Ini takut akan Tuhan bukan seperti kita takut kepada si jahat, atau takut kepada setan, takut gelap dan lain sebagainya. Tapi takut ini lebih kepada hormat dan respect kita kepada Tuhan. Itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Yunus. Mungkin Ibu Pendeta yang ingin disampaikan, kira-kira apa pandangan Ibu tentang takut akan Tuhan? Terima kasih Pak Theo. Keluarga yang takut akan Tuhan itu adalah seperti tadi dari Pak Yosua, dari Ibu, dari Pak Pendeta Yunus, bicara bahwa takut itu karena kita mengenal Dia. Mengenal apa? Karena kita mengenal karakternya, mengenal kepribadiannya. Ya, terus takut akan Tuhan bukan seperti tadi horor itu, ya. Tapi kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia, kita punya respect sama Tuhan, bahwa Dia pribadi yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan manusia atau semua yang ada di langit dan bumi. Dan kita takut pada Tuhan, takut Tuhan itu kita menyadari bahwa keberadaan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, hidup kita itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan Tuhan mampu buat apa saja dalam kehidupan kita. Karena Dia punya otoritas yang penuh. Dan karena itu kita takut akan Tuhan tadi, karena kita mengenal Dia, mengetahui
karakternya, mengetahui kepribadiannya, mengetahui siapa Allah itu yang punya otoritas. Jadi kita juga takut akan Tuhan, bukan seperti takut horor, tapi kita mengasihi Dia, menghargai Dia. Seperti kita kepada orang tua kita, kita mengasihi, kita juga takut karena kita tahu bahwa ada otoritas yang ada dalam diri orang tua kita, tapi kita juga mengasihi Dia karena kita tidak mau melukai atau mempermalukan orang tua kita. Puji Tuhan, nah ini adalah pandangan kedua keluarga ini tentang takut akan Tuhan. Nah, saya punya pertanyaan lagi, Pak Yosua. Nah, bagaimana caranya mengajarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan? Nah, saya lemparkan pada Bapak Pendeta Yunus dulu dan Ibu. Oke, tentu masing-masing keluarga punya cara tersendiri, metode yang dia dapat dari Tuhan untuk membawa keluarganya dalam takut akan Tuhan. Tapi saya ingat bulan ini kita lagi bicara tentang didiklah orang muda di dalam takut akan Tuhan. Saya ingat Amsal 22 ayat 6, dia bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Ini semua keluarga tentu punya visi yang besar untuk anak-anaknya, yaitu nanti kalau mereka sudah jadi dewasa, jadi tua, mereka tidak menyimpang dari jalan yang baik atau jalan yang benar. Nah, oleh karena itu mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Beberapa minggu ini kita selalu dengar pandangan dari pendeta senior kita, Bapak Timotius Arif, ini berbicara tentang bagaimana kita tidak melepaskan anak kita untuk dididik oleh masyarakat, tetapi didikan yang paling utama, yang paling berkualitas itu justru di tengah-tengah keluarga. Nah, bagaimana kita mesti cara mendidik mereka, dimulai dengan kita sebagai suami istri dulu yang mesti berusaha membentuk diri kita supaya kita menjadi teladan. Sebab kalau dia tidak dapat teladan dari kita di rumah, dia akan mencari teladan di luar sana, dan itu bahaya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau anak-anak kita, contoh nih, suka berdoa, maka orang tuanya juga mesti duduk dan berdoa. Kalau kita mau anak-anak kita berhikmat, Amsal bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan kita mulai didik mereka untuk setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia bersekutu. Kalau ada doa di rumah, sedapat mungkin mereka mesti ikut. Ada komsel, mereka mesti ikut. Jangan biarkan mereka tidak terlibat di dalam semua kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini cara mendidik. Selain itu, misalnya kalau ada anak kita yang berbuat salah di dalam rumah, maka Alkitab bilang rotani dia. Tapi setelah kita rotani, kita mesti kasih tahu kenapa tadi papa dan mamamu itu marah atau mendisiplin kamu dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau kita lihat di Amsal 22 ayat 6, didik orang muda menurut jalan yang patut, yang pantas baginya, itu adalah memberikan keseimbangan antara keteladanan dan ruang untuk mereka bisa mengekspresikan yang mereka lihat dari kita. Saya pikir itu dari saya. Mungkin Ibu Pendeta mau tambahkan, silakan. Saya ambil dari Mazmur 128 ayat 1. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Untuk mengajar anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, seperti Pak Yunus sampaikan, bahwa keteladanan itulah yang paling penting. Keteladanan itu membuat anak-anak bisa melihat ya, dari hidup orang tuanya, dan bukan hanya perkataan saja, tetapi tindakan kita. Dan juga kita menanam nilai-nilai itu. Yang pertama, bahwa yang harus kita tanam adalah berbahagia. Orang di dunia ini
cari apa sih yang mereka cari? Semua, mau jabatan, mau kekayaan, mau apa, pasangan yang tujuannya masih mereka bilang mau bahagia. Tetapi kalau kita taruh ini dalam kehidupan anak kita sejak masa kecil, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya, maka anak-anak itu akan mulai terekam di dalam memori mereka, terekam dalam setiap pemikiran mereka bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Nah, ketika melihat kehidupan keteladanan dari orang tua, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, tetapi orang tua tetap memilih untuk hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Itu yang menjadi nilai yang tertanam bahkan sampai anak itu dewasa, sampai dia jadi orang tua, dia akan wariskan nilai-nilai itu kepada anak-anaknya nanti. Nah, karena itu penting bagi kita sebagai orang tua untuk menaruh itu dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka bukan berbahagia karena nilai mereka hanya bagus saja, atau mendapat hadiah yang mereka inginkan, mendapat gadget yang mereka inginkan, mendapat ada teman-temannya, mereka berbahagia. Tetapi sejak kecil harus ditanam ini, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Sehingga sekalipun tantangan seperti apapun yang akan mereka hadapi ke depan, mereka tahu bahwa jalan Tuhan itulah yang membuat mereka bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Ya mungkin Pak Yosua dan Ibu mau tambahkan bagaimana caranya mengajarkan anak-anak kita supaya takut akan Tuhan. Silakan Pak. Keluarga kami mengajarkan kepada anak takut akan Tuhan. Kami mengajarkan tentang siapa Tuhan, tentang Tuhan menurut Alkitab. Dan kami mempunyai kebiasaan setiap bangun pagi bersama anak, kami berdoa dan membaca Alkitab Perjanjian Baru, satu bab. Dan malam hari sebelum tidur kami berdoa dan membaca Alkitab satu bab Perjanjian Lama. Dengan anak dituntun untuk membaca Alkitab, dia bisa mengetahui secara langsung apa kata firman Tuhan tentang takut akan Tuhan itu sendiri, tentang Tuhan itu sendiri, tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang kami lakukan dalam keluarga kami. Ibu barangkali, silakan Ibu. Terima kasih. Tentang mengajarkan anak takut akan Tuhan, anak itu adalah ahli waris. Jadi kalau orang tuanya takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka akan terjadi anak juga seperti itu. Jadi yang kita tanamkan bukan berdasarkan apa yang kita tahu atau kebenaran-kebenaran kita kepada anak itu, tapi pedoman kita adalah firman Tuhan. Jadi mengajarkan anak itu, pedoman kita adalah firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang kita tahu, apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, kita ajarkan kepada anak. Dan saya percaya bahwa anak juga akan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Bukan berdasarkan ancaman, karena kadang anak itu dia takut karena orang tua mengancam, atau ajaran-ajaran orang tua berdasarkan mungkin itu kebenarannya sendiri, pendapatnya sendiri yang baik. Kadang menurut manusia ini, menurut kita itu baik, tapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang kita tanamkan itu intinya bahwa kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi apapun yang kita ajarkan kepada anak, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Oke, terima kasih Ibu. Puji Tuhan, ini luar biasa sekali malam ini. Nah, pertanyaan yang ketiga yang saya ingin tanyakan kepada saya tanya dulu kepada Pak Yosua ini. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Tuhan izinkan tantangan dalam hidup keluarga sebagai langkah menemukan jalan keluarganya, gimana Pak? Kebiasaan kami kalau dalam keluarga kami mengalami permasalahan, tantangan yang diizinkan Tuhan, kami berdoa, kami datang kepada Tuhan,
baik saya maupun istri dan anak, kami datang mencari Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami melihat campur tangan Tuhan itu selalu di saat kami mengalami masalah, tantangan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Dari Ibu? Ya, jadi bagaimana kita menghadapi tantangan dalam hidup, yang paling utama yaitu kita datang kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, bukan kita dengan kekuatan sendiri untuk menemukan jalan keluar, tapi Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita menemukan jalan keluar. Jadi apapun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, tentu Tuhan juga akan kasih jalan keluar. Ketika kita mau datang, berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tapi kalau ketika kita menghadapi masalah, kita juga dengan cara kita, dengan kekuatan kita untuk mencari jalan keluar, mungkin kita tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik. Tetapi ketika kita datang berdiam diri di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan akan berbicara dan Tuhan akan memberikan jalan keluar terbaik buat kita. Haleluya. Dari Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, silakan, saya kasih waktunya. Siapa dulu? Saya? Oke. Tantangan itu yang pasti semua keluarga, baik yang sudah mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, pasti semua mengalami. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya kita meresponi tantangan atau pergumulan dalam hidup kita itu dengan cara Tuhan di dalam keluarga. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, menghadapi tiap-tiap persoalan, tentu masing-masing keluarga juga punya cara tersendiri. Kalau tadi Pak Yosua sama Ibu udah menjelaskan bahwa kalau mereka menghadapi tantangan, mereka datang mencari Tuhan. Yang pasti kalau keluarga itu takut akan Tuhan, dalam senang dia cari Tuhan, dalam persoalan juga dia cari Tuhan, maka tentu jawaban yang sama adalah kita mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, biasanya kalau ada sebuah hal yang terjadi dalam satu keluarga itu panik, kemudian khawatir, apalagi panik, khawatir, takut, kecewa, banyak hal yang secara kita lihat dari kacamata itu seperti hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, karena ini kita bicara tentang mau bikin keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan supaya mereka berbahagia, maka kita mesti menemukan cara untuk melihat tantangan atau pergumulan itu bukan seperti Goliat yang menakutkan, tapi kita melihat itu dengan cara bahwa Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar. Kita beri pengertian kepada istri atau pada suami, kepada anak-anak, bahwa kita menghadapi tantangan, tetapi Allah yang kita hadapi itu lebih besar dari tantangan, sehingga semua punya pandangan yang sama, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu tidak mencuri stamina kita untuk tetap takut akan Tuhan. Sebab persoalan itu kadang bisa datang dari pihak ayah atau bapak sebagai kepala keluarga, kadang persoalan itu bisa datang menerpa ibu sebagai mama ataupun sebagai ibu rumah tangga, atau tantangan itu datang dari sisi anak. Nah, karena kita bicara tentang keluarga yang takut akan Tuhan, ini adalah sumber kebahagiaan, maka caranya adalah kita memberi kekuatan satu sama yang lain, bahwa jangan takut, Tuhan kita lebih besar dari persoalan. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan kita Allah yang pemberi jalan keluar. Pokoknya saling menguatkan, saling mendorong supaya persoalan itu tidak akan membuat kita kehilangan damai, kehilangan kekuatan untuk terus berharap sampai Tuhan memberikan jawaban. Itu dari saya. Haleluya. Dari Ibu mungkin ya bisa sampaikan
dari saya, kita memperlengkapi diri kita dulu. Memperlengkapi diri kita dengan satu pemahaman bahwa hidup dalam Tuhan itu atau berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada tantangan. Ya, karena apa yang ada dalam setiap kehidupan kita itu sebenarnya dihasilkan dari satu rasa untuk mengurangi masalah yang ada dalam hidup kita. Semua yang ada di dalam kehidupan manusia itu cara manusia untuk memberikan rasa aman, ya, rasa aman bagi diri mereka. Tetap karena mereka melihat bahwa ada ancaman dari luar. Karena ada ancaman itu, maka ada rasa tidak aman. Tetapi kita perlengkapi diri dulu bahwa kita di dalam hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada ancaman. Tetapi sekalipun ada ancaman, tetap kita ada dalam kondisi yang aman. Ya, seperti di dalam Mazmur 23 katakan bahwa gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Pialaku penuh melimpah. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ancaman, tetapi ada Tuhan yang ada beserta dengan kita, sehingga kita bisa berkata bahwa kita datang di hadapan Tuhan, kita aman. Makanya menghadapi tantangan itu seperti yang tadi Pak Yosua dan Ibu sampaikan, pertama-tama kita datang kepada Tuhan, berdoa. Karena apa? Itu tempat paling aman bagi kita. Untuk mendapatkan semua yang kita butuhkan untuk menghadapi semua tantangan. Kekuatan, bahkan kepastian. Ya, orang kan di sini tidak ada yang tidak suka dengan hal yang tidak pasti. Hal yang tidak pasti itu akan membuat orang secara emosi, secara apa akan menjadi goncang. Ya, itu yang tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ada kepastian bahwa ada jaminan keselamatan, ada jaminan kemenangan, ada jaminan kebahagiaan, ada jaminan sukacita, dan pasti ada jaminan perlindungan. Maka ketika membawa keluarga kita untuk datang ke tempat kepada Tuhan, itulah tempat yang aman. Sehingga kita datang, kita tahu bahwa kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Dan membawa mereka, ayo kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu yang mengatur langit dan bumi, bahkan mengatur seisi dunia. Kalau Tuhan bisa atur seisi dunia, pasti kita punya hidup juga Tuhan sanggup atur dengan hal-hal yang indah. Nah, itu yang kita perlengkapi keluarga kita sejak masa kecil, atau memperlengkapi kehidupan anak-anak kita dan kehidupan kita sendiri untuk menjadi teladan, dan itu menjadi satu kebiasaan. Dari hal yang paling kecil sekalipun, namanya setiap anak itu punya tantangan masing-masing. Mau anak umur 1 tahun pun dia punya persoalan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apalagi yang dewasa, banyak persoalannya. Tetapi kalau sejak masa kecil kita sudah menaruh itu dalam dirinya bahwa tempat paling aman bagimu adalah ada di dalam Tuhan, maka tantangan sebesar apapun dia tahu bahwa ada tempat yang paling aman untuk dia berlari, dan dia mendapat kekuatan dan mendapat keamanan bagi jiwa dia, bagi masa depannya juga. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Tuhan, terima kasih Ibu. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan yang terakhir, Pak. Penerapan Mazmur 128 ayat 1 ini. Nah, kira-kira apa yang dapat kita lakukan di dalam keluarga kita masing-masing, Pak? Ya, saya mulai dari Pak Yosua dan Ibu dulu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam keluarga? Silakan, Pak. Di Mazmur 128 adalah petunjuk bagaimana supaya kita hidup berbahagia, yaitu apabila kita memiliki takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Untuk kita dapat memiliki takut akan Tuhan, kita harus mengenal betul Tuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan adalah
Bapa yang penuh dengan kasih dan sayang. Tetapi Tuhan akan menghajar, menyesah orang yang dianggap sebagai anak, orang yang dikasihnya dihajar oleh Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, mengasihi kita. Tetapi didikan juga Tuhan berikan kepada setiap kita yang dianggapnya sebagai anak. Dan untuk bisa memiliki takut akan Tuhan, kita harus selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita roh takut akan Tuhan. Terus bagaimana kita dalam hidup sehari-hari hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu kita harus belajar firman Tuhan dan belajar melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Pak. Ibu. Terima kasih. Penerapannya di dalam kehidupan kita di firman Tuhan tadi Mazmur, bahwa kita yang pertama-tama ya kita belajar untuk mengenal Tuhan. Kita belajar mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka di dalam hidup kita tetap memelihara itu firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Pendeta Yunus, silakan Pak. Mazmur 128 dalam penerapannya untuk kehidupan keluarga, tentunya ini seperti apa yang tadi Ibu Andreani sampaikan, bahwa kita mendidik anak-anak kita, memberitahukan mereka secara dini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sifatnya itu selalu memberkati kita. Jadi nanam kepada anak-anak bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kamu tahu kamu punya Allah yang suka membuat kamu diberkati. Karena itu Mazmur 128 ini bilang berkat atas rumah tangga. Nah, kalau semua anggota keluarga itu mengerti bahwa Allah yang kita sembah, yang kita hormati, yang kita takuti itu adalah Allah yang suka memberkati, maka adapun persoalan tantangan dalam hidup ini mereka tidak takut, sebab mereka punya Allah yang suka memberkati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengajarkan kepada seluruh anggota keluarga kita bahwa hidup ini tidak selalu mulus. Pasti ada tantangan, yang kecil sampai yang dewasa, papa mama semua ada tantangan. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang pasti memberikan kita jalan keluar. Nah karena itu jangan lupa selalu mengenalkan Tuhan dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang berkat atas rumah tangga, ini yang paling penting adalah melatih semua anggota keluarga untuk belajar takut akan Tuhan. Sebab ketika kita takut akan Tuhan, yang langit di atas kita pasti terbuka, Tuhan mencurahkan berkat. Ketika kita takut akan Tuhan, maka masa depan daripada anak-anak akan Tuhan jamin. Seperti di ayat 6, dia bilang kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Jadi sampai keturunan keberapa begitu, kita akan melihat bahwa mereka akan menikmati warisan yang luar biasa. Tadi Ibu Christine bilang anak-anak adalah warisannya. Nah, karena dia pewaris daripada kita, ketika kita mengajarkan dia takut akan Tuhan, kita mengajarkan dia untuk jangan melihat, mempunyai persepsi yang salah, Tuhan adalah Tuhan yang suka memberkati, maka ada persoalan, dia tidak takut sebab kita telah mewariskan kepada dia rasa percaya yang makin dalam tentang Tuhan, rasa percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang membela ketika ada persoalan, Allah yang tidak pernah tinggalkan dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun nanti mereka harus menghadapi itu sendiri, mereka tidak takut ataupun kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi, karena mereka sudah ditaruh nilai-nilai dari dalam rumah kita masing-masing. Saya pikir itu cara penerapan Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, tentang bagaimana kebahagiaan itu akan datang di atas setiap rumah tangga.
yang takut akan Tuhan. Makasih Pak, makasih banyak. Nah, dari Ibu. Dari saya, ya kita baca dulu Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Yang akan saya bacakan ini versi Indonesia terjemahan baru. Nyanyian syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, di sini bagaimana kita melihat bahwa kehidupan orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Caranya bagaimana? Mengajarkan kepada anak-anak atau keluarga kita tentang hal-hal yang sederhana, tetapi harus tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, terhubung dengan Tuhan. Contoh dalam hal mengelola keuangan. Ini yang kadang kita agak tidak mengajarkan itu. Banyak orang tidak mengajarkan itu. Bagaimana dia mengelola keuangan sejak masa kecil. Nah, kalau kita mengajarkan mereka bahwa bagaimana kita mengelola keuangan menurut aturan dari apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka mereka itu akan melihat bagaimana seperti tadi Pak Gembala bilang, bahwa langit di atasmu itu akan terbuka. Ya, bagaimana kita bisa menerima itu kalau kita tidak terhubung juga dengan sumbernya? Bagaimana kalau di Alkitab kan mengajarkan itu? Contoh, kalau kami mengajarkan anak kami Ardi, sejak kecil itu dia belajar mengelola atau belajar mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Ya. Dan itu membuat hatinya itu tidak melekat kepada harta atau keuangan, tapi ketika dia belajar melepaskan atau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka dia tahu bahwa ada penyediaan Tuhan bagi dia. Dari mana? Kan belum punya penghasilan. Ya, dari uang jajan atau uang apa yang dia punya, itu menjadi tambahan dalam hidupnya dia belajar untuk melakukan. Walaupun belum sempurna, tapi itu menjadi kebiasaan. Dan sampai besar pun kita tidak perlu lagi ingat apa yang menjadi miliknya Tuhan melalui keuangan, apa yang menjadi miliknya Tuhan melalui kehidupan. Hal yang paling sulit untuk dilepaskan dari kehidupan manusia itu adalah hal tentang keuangan. Ya, karena ada satu pernyataan bilang begini, kalau mau tahu tentang orang itu, berurusanlah dengan uangnya, maka kita akan tahu bagaimana kepribadiannya. Ya, nah ketika kita ajar itu dari kecil, walaupun mungkin dia uang jajan hanya berapa satu minggu, tapi di situ diajar bahwa ini adalah bagian dari kita melakukan mengikuti jalan-jalan. Kan kita sudah ajar baca Alkitab. Ya, kita diajarkan tentang bagaimana juga mengelola keuangan sejak masa kecil. Sehingga sampai besar pun dia tahu bahwa sekalipun perekonomian bisa tergoncang, tetapi karena orang yang terikat secara perekonomian dengan Tuhan, terhubung secara perekonomian dengan Tuhan, maka ada pemeliharaan Tuhan yang bisa saja datang dari manapun, sehingga anak-anak kita juga bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Ini beberapa hal, sehingga tadi seperti di Alkitab bilang bahwa anak-anakmu itu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun yang kita sudah tahu, pohon zaitun itu cara menanamnya itu harus digali dalam-dalam di padang pasir itu, kemudian taruh batu di atasnya, dan dengan kekuatannya dari dalam itu dia bisa menolak itu batu. Artinya anak-anak ini adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang bisa menerobos setiap tantangan persoalan, oleh karena mereka tertanam, oleh karena mereka berakar di dalam Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Ya, sehingga dikatakan mereka menjadi seperti pohon zaitun, menghasilkan buah yang manis,
yang memberikan kesegaran, kekuatan bagi orang yang ada berjalan di padang gurun, di dalam kondisi yang tidak ada kehidupan, tidak menjanjikan kehidupan. Mereka ada di sana untuk memberikan rasa manis dan juga memberikan kekuatan. Mungkin ini yang saya bisa bagikan, bagaimana salah satu penerapannya di dalam kehidupan anak-anak untuk bagaimana hidup menurut jalan yang ditunjukkan sejak masa mereka kecil, yang ditunjukkan oleh Tuhan yang kita dapatkan melalui Alkitab. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Nah, terima kasih Bapak Pendeta Yunus, Ibu telah meluangkan waktunya ya bisa sharing kepada kami umat Tuhan yang ada di Ruteng ini. Demikian juga terima kasih banyak kepada Pak Yosua dan Ibu yang telah meluangkan waktunya ada bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi pengalaman hidup, bahkan penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian perbincangan kami malam hari ini. Tentunya apa yang kami sampaikan malam hari ini memberkati Bapak Ibu dimanapun berada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Dan kita mengakhiri perbincangan kita malam ini dengan doa. Saya minta Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yunus untuk berdoa. Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mengucap syukur untuk malam ini kami ada di penghujung acara bincang-bincang di Family Time. Malam ini kami percaya bahwa kami mau membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, sebab itu rahasia untuk kami menikmati kebahagiaan. Karena itu kami mau memberi dan melepaskan impartasi daripada Tuhan atas tiap-tiap jemaat-Mu, atas tiap-tiap orang yang mengikuti acara ini, sehingga mereka diberkati di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa mereka, Tuhan dengar. Terima kasih. Kami percaya kalau keluarga kuat, maka gereja akan menjadi kuat. Kalau gereja kuat, maka negeri di mana kami tinggal akan menjadi kuat, negara akan menjadi kuat, bangsa akan menjadi kuat. Oleh karena itu, mari Tuhan Engkau menolong kami semua untuk kami mulai melihat keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami akan membangun keluarga kami untuk semuanya ada di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah memberkati acara ini dan kami percaya Engkau Tuhan yang mengedangkan tangan-Mu atas setiap kami dan mencurahkan segala berkat yang terbaik, yaitu anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.